Hari ini kita bahas seputar pneumonia pada anak bersama dengan Dr. Novi Efridayanti, Staf Spesialis Anak RSUD Dr. Iskakul. Pneumonia pada anak, saya mau ke Dr. Novi. Iya. Dok, pneumonia ya dok ya, ini mungkin masih banyak yang belum mengerti. Pneumonia itu apa? Dokter Novi, silahkan. Ya, pneumonia itu adalah keradangan pada paru dan jaringan sekitarnya, Mbak. Jadi untuk pneumonia sendiri penyebab terseringnya bisa bervariasi, bisa karena infeksi bakteri, virus ataupun jamur. Untuk infeksi bakteri sendiri bisa disebabkan oleh karena Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipe B atau Staphylococcus aureus, Mbak. Itu penyebab bakterinya. Kemudian kalau dari infeksi virus sering juga disebabkan oleh karena RSV atau Respiratory Syncytial Virus. Kemudian virus influenza ataupun juga dia sebagai komplikasi dari penyakit morbili yang disebabkan oleh virus morbili. Nah, ya begitu. Kemudian untuk gejalanya sendiri, gejalanya juga kita bisa mendapatkan misalnya balita dengan sesak, kemudian batuk, ataupun disertai dengan demam. Nah, untuk sesak sendiri pada anak itu gejalanya bisa didapatkan bila misalnya nafasnya cepat, Mbak. Nafasnya jadi cepat. Kalau untuk anak memang ukuran normalnya nafas itu kan ada perbedaan sesuai dengan usia ya, berbeda dengan dewasa ya. Kalau pada anak usia 2 sampai 12 bulan itu bila nafasnya lebih dari 50 kali per menit ya. Kemudian kalau untuk anak 1 hingga 12 bulan bila nafasnya lebih dari 50 kali per menit itu sudah dikatakan sesak ya. Kemudian selain itu bisa pula didapatkan dengan adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam pada saat tarik nafas. Ya. Terus bisa juga dengan nafasnya selain tadi bisa disertai pula dengan gejalanya sampai biru, Mbak. Karena kan kalau pneumonia ada radang di parunya sehingga menyebabkan gangguan pertukaran oksigen dan mengakibatkan adanya hipoksia sehingga bisa muncul keluhan bayinya nampak biru. Terus kemudian kalau berat juga bisa nafsu makannya menurun, makan minumnya menurun. Bahkan kalau yang sampai pneumonia berat bisa mengakibatkan penurunan kesadaran. Jadi banyak sekali gejalanya bervariasi. Banyak sekali. Kemudian kalau dari anak-anak sendiri dok, ini sampai kena pneumonia seperti itu, biasanya ini karena mereka apakah dari makanan atau dari seperti apa dok? Ya, penyebabnya tadi ya, salah satunya tadi kan infeksi. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan, Mbak. Jadi lingkungan yang kurang sehat, misalnya karena adanya polusi. Polusi ya beragam ya, mulai dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, ataupun asap pabrik. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor risiko penyebab pneumonia pada anak. Kemudian nutrisi. Anak dengan malnutrisi, misalnya dengan gizi buruk ataupun gizi kurang, atau sekarang yang lagi marak-maraknya stunting ya, itu juga memiliki faktor risiko yang lebih besar untuk terkenanya pneumonia. Terus tidak adanya asupan ASI ya, ASI itu adalah salah satu, itu adalah salah satu upaya untuk perlindungan ya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tuh sebisa mungkin kalau bisa diberikan ASI eksklusif supaya bayinya terlindungi dari semua penyakit ya, karena dia kan ada antibodinya dan tidak mudah terinfeksi pneumonia, ini salah satunya. Jadi memang pneumonia itu kan ada dari pneumonia ringan, sedang sampai pneumonia berat ya. Kalau yang ringan biasanya batuk, bisa ada muncul batuk, kemudian demam. Kalau berat bisa sampai sesak ya, sesak nafas. Yang mulai dari nafasnya jadi cepat, ada tarikan dinding dada. Kalau sesaknya berat bisa muncul biru, bayinya tampak biru sekitar bibirnya gitu ya, atau cyanosis kita mengenalnya. Jadi kalau misalnya udah ada batuknya, demam, kemudian ada sesaknya, Mbak ya. Mungkin kalau orang tua tadi bisa mengenalinya untuk menilai bagaimana laju nafasnya itu dengan meletakkan tangannya di dada anak, kemudian dihitung nafasnya dalam 1 menit.
Kalau misalnya anak yang berusia 2 bulan sampai 12 bulan tadi gerakan dinding dadanya kok lebih dari 50 kali per menit, itu namanya sesak. Kemudian kalau usianya antara 1 sampai 5 tahun, itu respiratory rate atau frekuensi nafasnya lebih dari 40 kali per menit, itu sudah tandanya nafasnya cepat ya, atau takipno istilahnya. Kemudian kalau misalnya pneumonia itu bisa disertai pula dengan tadi sesak, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Kelihatan cekung-cekung gitu Pak di bagian bawah dinding dada itu, di atasnya perut itu akan kelihatan kayak cekung, itu berarti dia sudah mulai sesak. Kalau ada tanda-tanda seperti itu sudah mestinya waspada ya orang tuanya, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, atau kalau perlu dibawa ke IGD. Deteksi dini lebih baik supaya bisa tertangani lebih cepat. Jadi untuk pneumonia sendiri bisa menular Mbak. Dan penularannya gampang melalui udara. Udara yang terinfeksi itu apabila terhirup anak yang sehat atau balita yang sehat, itu bisa menyebabkan terinfeksi pneumonia juga. Untuk vaksin sendiri, itu kan memang tujuan vaksin itu kan memberikan kekebalan. Biasanya setelah disuntikan vaksin, manifestasinya macam-macam Mbak. Bisa muncul, ada yang keluarnya demam sampai demam tinggi, misalnya salah satunya itu ya. Tapi gejala itu pun juga tidak selalu muncul ya. Namun walaupun tidak muncul reaksi demam, itu masih bisa dikatakan vaksinnya itu masih bisa efektif ya gitu. Jadi jangan khawatir ya kalau sudah diberikan vaksin terus anaknya kok nggak demam, malah padahal kalau orang-orang itu malah kan khawatirnya nanti kalau demam bagaimana Dok. Bahkan ada beberapa ibu nanti anak saya tidak saya vaksin Dok karena saya khawatir nanti anak saya demam. Bahkan malah ada yang takut kalau kok nggak muncul demamnya ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Jadi walaupun tidak muncul demam, itu masih bisa dia memberikan efek proteksi untuk putranya ya. Untuk pengobatan pneumonia sendiri dari kita tentukan sesuai dengan penyebabnya ya. Tadi kan ada beberapa ya penyebabnya. Kita cari dulu penyebabnya dari apa. Kemudian selain itu kita juga mengobati gejala simptomatisnya. Misalnya pasien dengan demam sesak ya kita berikan oksigenasi. Terus kemudian ada demam, kita berikan obat untuk demamnya. Dan kalau misalnya penyebabnya adalah karena suatu infeksi bakteria, kita akan menambahkan untuk antibiotiknya. Kita tentukan dulu kausanya apa dan kita berikan sesuai dengan terapi definitifnya. Tergantung Mbak, tergantung pneumonia, jenis pneumonia sendiri kan. Bahkan untuk pneumonia sendiri bisa dari yang ringan sampai yang berat. Kalau pneumonia berat, bahkan seorang anak atau balita butuh alat bantu nafas misalnya sampai ventilator, itu ya tidak bisa sampai berapa hari, nggak bisa ya, tergantung respon klinis setiap pasiennya. Karena kan untuk penyembuhannya sendiri kan bagaimana hostnya, bagaimana dari kondisi pasiennya sendiri dan juga dari penyebabnya, dari beratnya virusnya sendiri atau bakterinya. Kalau misalnya dia yang memang mungkin dia dengan nutrisi yang tidak bagus, dengan misalnya gizi buruk, kemudian memang infeksinya berat ya, itu juga dia proses penyembuhannya akan lebih lama dibandingkan dengan anak yang memang sehat, misalnya nutrisinya cukup bagus, dengan virulensi dari kumannya atau virusnya itu rendah, itu otomatis dia lebih cepat untuk sembuhnya. Jadi gini, antara asma dengan pneumonia itu memang berbeda ya. Jadi memang kalau dari penyebabnya sendiri itu berbeda. Yang kalau asma itu karena suatu alergi yang menyebabkan adanya penyempitan di saluran nafasnya, ya. Kemudian kalau pneumonia itu adalah suatu infeksi saluran nafas akut. Yang satunya akut, yang satunya kronis. Dan apakah kalau misalnya anak yang dengan asma itu berisiko untuk terkenanya pneumonia, itu memang anak dengan asma itu dia risiko untuk terkena pneumonia juga
juga lebih besar. Dan apabila begitu juga sebaliknya, kalau anak yang sakit asma terkena pneumonia, dia juga bisa memunculkan asmanya itu gejalanya menjadi eksaserbasi atau kambuh asmanya. Jadi keduanya saling berkaitan dan bisa lebih berat gejalanya. Jadi pneumonia itu saat ini ya, baik di Indonesia atau di dunia menjadi penyebab kematian antara kadang nomor 1, kadang nomor 2 ya, rankingnya cukup tinggi. Jadi dia merupakan suatu penyakit yang bisa berpotensi untuk menjadi berat dan bahkan bisa menyebabkan adanya kematian. Pneumonia bisa dicegah ya melalui menciptakan suatu kondisi lingkungan yang bersih, terbebas dari polusi, kemudian dengan pemberian nutrisi yang baik, dan tak lupa juga pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi juga bisa melindungi putra-putri kita supaya tidak terkena pneumonia. Yang lengkap ya dok ya dari awal ya. Ya, tidak hanya imunisasi PCV, tetapi imunisasi dasar lengkap. Karena dari beberapa penyakit yang lainnya itu juga bisa memberikan komplikasi pneumonia. Salah satunya adalah campak. Jadi lengkapi semua imunisasinya, termasuk imunisasi PCV atau imunisasi pneumonia. Kenali gejala dini dari pneumonia dan segeralah bawa putra-putrinya ke fasilitas kesehatan terdekat bila misalnya didapatkan tanda-tanda pneumonia untuk bisa mendapatkan tata laksana lebih cepat dan lebih efektif.